Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak solih dan solihah. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga selalu sehat ya. Perkenalkan, nama kakak Putri Sini Fauzia, NIM 183141081 dari Prodi PGMI 5B IAIN Surakarta. Pada kesempatan kali ini kakak akan menjelaskan tentang video pembelajaran untuk materi IPS SDMI kelas 4. Pembelajaran pada hari ini kita akan belajar pada tema 1 tentang indahnya kebersamaan, subtema 1 tentang keberagaman budaya bangsaku. Untuk lebih lengkapnya, kita simak video selengkapnya. Enjoy for watching. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak solih dan solehah. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga selalu dalam lindungan Allah ya. Sebelum kita memulai pembelajaran, marilah kita terlebih dahulu membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, sebelum kita memulai pada materi pembelajaran, kakak akan memberikan satu tepuk untuk membangkitkan semangat kita dalam memahami materi pembelajaran pada pagi hari ini. Nama tepuknya adalah tepuk ceria. Mari kita lakukan bersama-sama. Tepuk ceria. Cheese, cheese, double, double, boom, boom, coki, coki, yes, yes, aku ceria. Baiklah, gimana? Kalian sudah semangat semua? Nah, untuk lebih jelasnya kalian membuka buku pada tema 1 tentang indahnya keberagaman, subtema 1 tentang keberagaman suku budaya bangsaku. Di Indonesia memiliki banyak sekali pulau yang terbentang dari Sabang sampai Merauke. Hal ini yang menyebabkan Indonesia menjadi kaya akan kebudayaannya. Oleh karena itu, dari beragam kebudayaan itu menjadi ciri khas tersendiri untuk daerah-daerah atau provinsi yang ada di Indonesia. Oke, selanjutnya, sejak dahulu kala, bangsa Indonesia hidup dalam keberagaman. Kata-kata Bhinneka Tunggal Ika pada lambang Garuda Pancasila bukan hanya sekedar slogan. Penduduk Indonesia terdiri atas beragam suku, budaya, bangsa, agama, tetapi semua dapat hidup berdampingan dan saling toleransi antar satu dengan yang lainnya. Selanjutnya, keberagaman sosial dan budaya di Indonesia. Indonesia tersendiri mempunyai banyak pulau yang terbentang dari Sabang sampai Merauke. Hal ini yang menyebabkan Indonesia menjadi kaya akan kebudayaannya. Masing-masing kebudayaan di Indonesia mempunyai ciri khas tersendiri. Oleh karena itu, butuh mengenal satu sama lainnya supaya tercipta nilai toleransi, saling menghormati dan saling menghargai. Mereka bisa hidup berdampingan, mereka bisa hidup saling menghormati, mereka bisa hidup saling menghargai, tanpa harus membeda-bedakan antara satu dengan yang lainnya. Kebudayaan tersendiri terbagi menjadi dua. Apakah ada yang tahu apa saja sih kebudayaan itu? Kebudayaan yang pertama adalah kebudayaan fisik, dan yang kedua ada kebudayaan non-fisik. Apa sih kebudayaan fisik itu, Kak? Oke, kakak akan menjelaskan. Kebudayaan fisik itu adalah kebudayaan yang dapat dilihat oleh panca indera dan dapat dirasakan. Contohnya adalah rumah adat, suku bangsa, tarian tradisional, pakaian adat, dan masih banyak lagi. Contoh dari kebudayaan fisik ini, kakak akan membahas tentang alat musik tradisional. Yang pertama, ada alat musik aramba yang berasal dari Sumatera Utara. Cara memainkan alat musik ini dengan cara dipukul seperti pada bonang yang ada di gamelan. Dan yang kedua ada serunai. Dari mana sih asal musik dari serunai ini? Alat musik serunai ini berasal dari Provinsi Sumatera Barat. Cara memainkan alat musik ini dengan cara ditiup. Yang ketiga ada gamelan. Gamelan berasal dari Provinsi Jawa Tengah.
Cara memainkan alat musik ini bermacam-macam jenisnya. Ada yang dipukul, ada yang ditiup, seperti itu. Yang keempat ada angklung. Hayo, ada yang tahu nggak angklung dari provinsi mana ya? Betul sekali, angklung berasal dari provinsi Jawa Barat. Cara memainkannya dengan cara digoyang-goyangkan. Selanjutnya, contoh dari kebudayaan fisik yaitu rumah adat. Rumah adat di Indonesia itu bermacam-macam jenisnya, karena di Indonesia itu mempunyai 33 provinsi atau 34 provinsi. Nah, masing-masing dari provinsi tersebut memiliki rumah adat masing-masing. Di sini kakak akan memberikan contoh rumah adat dari Provinsi Jawa Barat. Rumah adat Provinsi Jawa Barat itu namanya adalah Rumah Sunda. Yang kedua, ada dari Provinsi Jawa Tengah yaitu Rumah Joglo. Yang ketiga, dari Provinsi Sumatera Barat yaitu Rumah Gadang. Dan yang terakhir dari Provinsi Sumatera Utara yaitu Rumah Balon. Untuk contoh yang kedua, contoh keberagaman budaya. Yang kedua yaitu keberagaman non-fisik atau kebudayaan non-fisik. Apa sih kak kebudayaan non-fisik itu? Oke, kakak akan beritahu. Kebudayaan non-fisik itu adalah kebudayaan yang hanya bisa dirasakan tapi tidak bisa dilihat oleh panca indera. Contohnya adalah bahasa. Bahasa di Indonesia itu sangatlah banyak dan bahasa merupakan alat komunikasi untuk kehidupan sehari-hari. Bahasa nasional yang digunakan di Indonesia adalah bahasa Indonesia. Contoh, di sini kakak memberikan contoh bahasa daerah yang berasal dari provinsi masing-masing. Yang pertama ada dari daerah Sumatera. Bahasa daerah yang digunakan adalah bahasa Aceh, Bongko, Batak Alas, Batak Angkola, Batak Dairi, Batak Karo, dan masih banyak lagi. Contoh yang kedua yaitu dari daerah Jawa. Bahasa daerah yang digunakan adalah bahasa Baduy, Betawi, Indonesia Peranakan, Jawa, Kangean, Kawi, Madura, Osing, dan masih banyak lagi. Dan yang ketiga berasal dari daerah Bali dan Kepulauan Nusa Tenggara. Bahasa daerah yang digunakan adalah bahasa Bali, Sasak, Abui, Adong, Adonara, Alor, dan masih banyak lagi. Nah, kita kan sudah membahas tentang keberagaman suku budaya yang ada di Indonesia. Selanjutnya, di sini kakak akan menjelaskan bagaimana sih kak cara kita saling menghormati dan saling menghargai antar keberagaman budaya yang ada di Indonesia. Oke, yang pertama, kita dapat melaksanakan kegiatan adat istiadat yang berlaku di daerah tempat tinggal. Yang kedua, mempelajari budaya bangsa lain. Dan yang ketiga, saling menghargai antar teman yang berbeda suku bangsa tanpa harus membedakan antara bangsa satu dengan bangsa yang lainnya. Dan yang keempat, menghormati suku lain yang sedang melakukan upacara adat. Selanjutnya, apa sih kak manfaat kita menghormati keberagaman budaya yang lain? Oke, manfaatnya adalah yang pertama, kita dapat hidup rukun. Yang kedua, dapat mempererat tali persaudaraan antara bangsa satu dan bangsa yang lainnya. Selanjutnya, kita juga dapat memahami atau mengetahui keberagaman suku bangsa yang ada di daerah lain, bukan hanya daerah kita sendiri. Mungkin itu saja yang dapat kakak sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Semoga kalian tetap semangat belajar di rumah dan jangan lupa selalu jaga kesehatan dan selalu rajin cuci tangan. Mungkin itu saja yang dapat kakak sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Marilah pembelajaran pada pagi hari ini kita tutup dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Sekian dari kakak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thanks for watching.